Yang juga menjadi sorotan kami di Kompas Petang, seorang perempuan bersama ibunya di Garut, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan sejumlah orang yang masuk ke rumah mereka. Pelakunya adalah perampok, saudara. Peristiwa itu direkam korban saat pelaku memaksa masuk ke rumah. Ada 3 pelaku yang masuk ke rumah dan menganiaya korban. Beberapa kali terdengar suara benda pecah dan upaya mendobrak paksa masuk ke dalam rumah korban. Setelah pelaku masuk, saudara, korban mengaku mendapatkan siksaan. Mendobrak kamar saya tidak terbuka, terus tiba-tiba karena posisi kamar saya itu full kaca 3 meter lebih, tebalnya 10 mili. Saya sih merasa aman ya, perasaan. Tiba-tiba ada suara orang menggedor-gedor kaca pakai batu. Bisa dibayangkan kan sama akang-akang yang ada di sini, posisi gelap, mendengar keributan yang sangat brutal. Bagaimana perasaan saya saat itu dan anak saya? Polisi menyatakan pelaku penganiayaan terhadap ibu dan anak korban di Garut, Jawa Barat ini telah ditangkap polisi. Ada 3 tersangka yang terlibat dalam perampokan dengan penganiayaan ini. Sejauh ini, saudara, polisi menyebut motif pelaku tidak terkait dengan perampokan. Ini warga Garut juga, pelaku pengerusakan dan pengeroyokan serta penganiayaan. Motifnya apa? Untuk motif ini masih kami dalami, ya kami dalami. Namun untuk sementara bahwa ini ada keterkaitan antara baik pelaku maupun dengan korban. Jadi bukan perampokan, ya? Bukan. Lebih lengkap soal penganiayaan ibu dan anak di Garut, Jawa Barat ini, saudara, kami sudah terhubung dengan Rifda Abida yang menjadi korban penganiayaan. Selamat petang, Mbak Rifda. Assalamualaikum. Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Mbak Rifda dan keluarga. Bisa diceritakan, Mbak, seperti apa kronologi kejadian ini? Selamat sore. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, silakan, Mbak. Jadi kronologisnya itu jam 1 malam, hari Selasa 22 Maret 2022. Di mana di situ saya sedang tidur dan ibu saya juga sedang tidur di kamar masing-masing. Lalu tiba-tiba ada segerombolan orang mendobrak pintu dapur saya. Lalu saya terbangun seperti dalam posisi masih terbaring di kasur. Lalu pelaku mendobrak pintu kamar ibu saya dan saya disitu langsung menelpon tetangga terdekat dan juga saya langsung mengabadikan fenomena yang terjadi di rumah saya. Jadi saya memvideokan penganiayaan itu atau pendobrakan rumah saya itu melalui aplikasi WhatsApp. Nah, di mana di aplikasi WhatsApp ini jika sudah di video itu langsung terkirim ke orang yang saya hubungi, yaitu tetangga saya. Jadi setelah saya merekam, lalu melihat ibu saya dicekik, dan saya langsung lari kepada ibu saya, dan pelaku menarik handphone saya lalu melempar sangat-sangat sampai handphone saya mati total dan rusak. Saat saya lari ke ibu saya melakukan perlawanan seperti membuka cekekan yang ada di cekekan pada ibu saya. Lalu di situ terjadi penganiayaan seperti membenturkan kepala saya 3 kali, lalu menonjok bagian pelipis wajah kiri saya 3 kali, dan melakukan tindakan kekerasan lainnya seperti menampar, menendang, seperti itu. Lalu di situ terjadi penganiayaan antara pelaku dan saya. Di situ saya melindungi ibu saya dan setelah itu ibu saya bicara ini mau nyawa saya yang hilang atau mau uang gitu kan. Lalu pelaku mungkin terpengaruh oleh obat atau Mbak Rifda?
Ya, Ya, saya juga ingin mengajak Mbak Rifda dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat secara utuh bagaimana rekaman video yang direkam oleh Mbak Rifda ya, detik-detik saat pelaku penganiayaan ini masuk ke rumah Mbak Rifda. iya. Mbak Rifda, kalau kita lihat video tadi sangat mencekam ya. Saat itu posisinya Anda di dalam kamar, kemudian mendengar suara seperti itu. Tadi terdengar juga suara Anda kaget. Seperti apa saat itu kondisinya? Karena saat itu kondisinya pelaku melakukan pengerusakan kepada perabotan-perabotan rumah, barang-barang di rumah, dan itu suaranya sangat mencekam gitu kan. Mm-mm. Lalu di video yang paling mencekam itu di saat dimana mereka membobol kamar ibu saya, karena kamar ibu saya interiornya itu kaca semua. Nah di saat itulah saya sadar bahwa wah, ibu saya ditangkap oleh pelaku gitu. Lalu baru saya melakukan perlawanan dan pembelaan terhadap ibu saya. Di situ saya berhenti merekam karena memang langsung disiksa dan segala macam. Perasaannya saya pasrah gitu kan, pasti shock dan juga kaget. Saya optimis bahwa saya di situ bakal meninggal gitu kan. Mm-mm. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada di saat itu. Saya bisa kabur juga untuk melapor langsung ke Polsek Samarang, Garut Jawa Barat, dan pihak Polsek pun cepat tanggap dan juga langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku tersebut. Mhm. Informasinya Anda dan juga Ibu ini kenal dengan salah satu tersangka? Ya, bagaimana? Informasinya Rifda dan juga atau Ibu kenal dengan salah satu tersangka? Kalau saya sama sekali tidak mengenal dari pelaku tersebut, ketiga pelaku tersebut saya sama sekali tidak mengenal. Tidak mengenal ya. Kemudian saat Anda merekam dan melihat pelaku yang akhirnya mendobrak kamar ibu Anda, itu waktu itu berarti Anda langsung menuju ke kamar ibu Anda untuk melakukan pertolongan? Ya, ya benar. Heeh. Saya langsung lari ke kamar ibu saya. Kemudian saat itu kondisinya seperti apa sang ibu? Kondisi ibu saya sudah dicekik sampai terangkat badannya gitu. Dan saya langsung refleks, bukan kabur untuk langsung mencari pertolongan, tapi saya refleks untuk menolong ibu saya terlebih dahulu gitu. Baik, terakhir dari saya Mbak Rifda, atas kejadian ini apa yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan, hati-hati pada semua warga dan masyarakat Indonesia di rumah, karena sekarang marah sekali karena barunya peralihan ekonomi karena habis COVID, dia masih naik juga. Jadi tingkat kriminal di Indonesia juga lagi meningkat gitu. Jadi hati-hati dimanapun kalian berada, selalu bersama teman-teman atau keluarga kalian dimanapun berada juga. Baik, terima kasih Mbak Rifda Abida, korban penganiayaan yang telah berbagi informasi di Kompas Petang.